Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Dialog Spesial. Masih kita membincangkan tentang respon tingginya angka pernikahan dini di Kota Ternate, dan tentunya masih bersama saya ada Ibu Marjorie Amal atau Ibu Atun, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, dan juga ada Pak Charles Franz, Manajer Operasional Wana Visi Indonesia Areal Ternate. Ya, saya ke Pak Franz lagi nih, kita lanjutkan nih. Nah, tadi dikatakan ya di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya kita punya wadah-wadah juga yang bisa untuk merangsang atau memotivasi untuk anak itu dia boleh judulnya nih, duta anak ya, seperti itu. Duta anak ini. Nah, apakah memang selama ini mungkin ya Bapak melihat ya kurangnya porsi ya ruang untuk anak itu berbicara itu juga menjadi salah satu poin penting hak dia untuk mengeluarkan pendapat itu menjadi persoalan yang sehingga bisa saja selalu menurut kepada orang tua, salah satunya itu disuruh menikah dan harus menikah. Baik, terima kasih Pak Ical. Memang karena Ternate hadir dalam budaya dan adat istiadat yang sangat kental, jadi memang anak itu memang sejauh ini yang kita perhatikan masih dianggap ya namanya anak ya anak. Orang tua ya harus dengar saran omongan orang tua. Nah, yang sedang kita laksanakan saat ini Wahana Visi Indonesia bersama dengan DP3A, dengan Dinas Kependudukan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kita sedang berusaha untuk bagaimana melatih anak-anak kita. Ibu sampaikan bersama dengan dukungan dari World Vision Singapura, kita dapat sedikit dukungan pendanaan. Kita akan buat, tadi Ibu sampaikan, kita mau melatih anak-anak ini supaya mereka menjadi peer educator. Peer educator itu adalah pendidik sebaya. Nah, kita berharap dengan pelatihan ini mereka bisa lebih berani bersuara, tidak hanya kepada teman-teman mereka, tapi juga kepada orang tua mereka. Itu yang pertama, Pak. Jadi anaknya kita kuatkan. Tapi yang kedua yang kita lihat juga memang kita ada permasalahan tadi. Orang tua punya pemikiran bahwa anak adalah anak. Bahkan ketika anak itu sudah besar pun masih tetap anak. Jadi tidak terlalu didengar. Karena itu kita sedang membangun bagaimana membangun pemahaman orang tua bahwa anak harus didengar pendapatnya, dan sebagai orang tua mereka harus terbuka untuk mau berdiskusi sama anak. Karena keluarga yang berkualitas ada salah satu indikatornya ketika ada komunikasi dua arah yang baik. Nah, yang bagian-bagian ini yang sedang kita kuatkan. Nah, itu kita dalam program ini kedepannya kita akan bekerja sama dengan MUI, BKMT Provinsi Maluku Utara, DP3A, DPPKB, dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri juga. Kita sedang akan merencanakan kegiatan untuk memberikan edukasi sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini ini dari kacamata tadi orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan anak-anak itu sendiri. Nah, kita berharap dengan hal ini semua orang terbuka untuk mau mendengar suara anak dengan lebih bijak, sambil kita bisa mengarahkan anak kita untuk melakukan hal yang baik. Dan memang yang paling penting adalah bagaimana yang kita kejar, Pak, bagaimana orang tua bisa memberikan pengasuhan yang sangat baik kepada anak-anaknya. Contohnya, kalau anak tidak pulang malam, ya dicari. Ditanya kalau pulang agak telat kan dari mana. Kan komunikasi-komunikasi seperti itu harus dibiasakan. Nah, lalu adat budaya yang dulu yang sering digunakan oleh orang Ternate, makan bersama, setelah makan orang tua berikan nasihat, itu harus kita angkatlah kembali. Untuk apa? Menjalin hubungan komunikasi antara bapak dan ibu dengan anak-anaknya. Nah, bagian-bagian itu yang sedang kita usahakan bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Kota Ternate ini, yang kita dipayungi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 itu. Kegiatan itu yang sedang kita akan galakkan nanti ke depannya. Ya. Begitu, Pak. Ya, baik ya. Istilahnya apa? Menggunakan meja makan ya untuk kita merancang untuk menyelesaikan sebuah persoalan ketika betul. Itu berada di rumah tangga. Nah, ini menarik nih tentang peer educator ini ya, anak sebagai pembicara ya. Nah, apakah sejauh ini mungkin Bapak melihat ya sebenarnya generasi anak-anak kita yang ada di Maluku Utara ini sudah bisa menjadi penyuluh ya atau peer educator untuk sebayanya ya. Baik. Ada seperti itu? Baik. Beberapa waktu yang lalu, waktu pandemi COVID-19, kita pernah buat
kegiatan acara namanya Suara Anak untuk Pak Presiden, Wahana Visi Indonesia. Dan alhamdulillah dari 10 atau 15 ya, suara anak itu salah satunya diambil dari kota Ternate. Dan itu anak kita dari dari Takome yang menyampaikan suaranya kepada Bapak Presiden, itu langsung diberikan kepada Bapak Presiden. Nah, menurut saya sepanjang mereka diberi kesempatan dan dilatih, mereka bisa, Pak. Saat ini yang kita lihat bahwa mereka tidak terlatih dan memang budaya kita membuat mereka, atau bukan budaya, kebiasaan kita membuat mereka jadi tidak berani untuk menyampaikan pendapat. Nah, bagian-bagian ini yang kami sampaikan, mereka anak-anaknya dilatih untuk berani menyampaikan suaranya, tapi orang tua atau orang dewasa juga dilatih untuk terbuka dan mau menerima pandangan atau pendapat dari anak. Nah, kegiatan itu yang akan kita targetkan untuk kita bersama-sama untuk kita lakukan. Ya, baik. Ya, saya ke Ibu Atun lagi nih, Bu. Ini ada satu hal yang menarik nih ya. Ada suatu pertanyaan yang mungkin kita temui di lapangan itu ketika ditanya seperti ini, pertanyaan sederhana. Di Ternate ini anak-anak yang berprestasi yang bisa dijadikan sebagai panutan atau role model itu ada tidak sebenarnya? Ya, kalaupun ada, adakah database-nya siapa-siapa namanya yang mungkin bisa kita upload sebagai suatu kebanggaan meskipun di tingkat lokal? Ya. Iya, seperti saya tadi bilang bahwa anak-anak kita ada anak-anak yang hebat. Saya rasa perkataan prestasi ini tidak melulu dia berkonotasi dengan aspek pendidikan ya. Saya pikir banyak anak-anak yang dalam kacamata kita mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tapi apa yang mereka lakukan adalah sangat luar biasa. Saya contohkan, kalau berbicara dari sisi pendidikan, banyaklah ya kita anak-anak kita dari SMA 1, SMA 8, wah prestasi mereka hebat pada lomba-lomba sains dan itu sudah teruji ya. Tapi itu semua punya ya, semua daerah punya. Nah, apa yang menjadi khas dari anak-anak kita di Maluku Utara? Saya ambil contoh. Ada yang kita namakan anak itu sebagai pelopor dan sebagai pelapor. 2P ya, pelopor dan pelapor. Nah, pelopor, saya contohkan Hiri ya, Pulau Hiri sebagai pulau kecamatan layak anak, pulau layak anak. Itu anak-anaknya berinisiatif untuk menjadi pendamping, mempelopori ketika akte kelahiran itu dibuat. Jadi mereka mengumpulkan data, mereka kemudian berkunjung ke rumah-rumah, mereka menyampaikan hal-hal yang masih kurang yang terkait dengan pembuatan akte kelahiran. Itu sudah satu hal yang luar biasa menurut saya. Itu pertama. Kemudian jadi mereka secara sadar mereka mendorong tugas pemerintah juga sebenarnya untuk pencapaian akte kelahiran yang sempurna di Pulau Hiri. Dan itu sudah ya Pak Charles ya, sudah selesai dan itu terbantu berkat mereka loh. Nah, kemudian yang kedua, tidak usah jauh-jauh, ada anak-anak kami di Takome yang mereka bisa berinisiatif untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di lautan, di sepanjang pantai. Yang bahkan kita orang dewasa pun kita tidak berpikir ke arah situ. Kita pikir itu bukan urusan kita. Tapi ternyata mereka bisa berbuat seperti itu. Kemudian contohnya lagi ada Forum Anak Kota Ternate ya. Mereka stay di Benteng Oranye dan mereka memberikan pelajaran kepada adik-adik mereka, anak-anak yang berkeliaran di jalan. Saya pikir itu suatu hal prestasi yang sangat membanggakan, yang tidak bisa diukur dengan nilai ya, dengan nilai. Jadi kalau berbicara soal anak-anak kita, saya pikir sangat banyak yang tidak teridentifikasi. Yang inilah yang kita perlu untuk mendorong, memacu mereka ya. Itu tidak gampang ketika anak-anak diajak untuk melakukan hal-hal seperti itu yang bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa, saya pikir. Mungkin itu contohnya. Ya, baik ya. Berarti anak-anak ini produktivitasnya cukup tinggi ya. Nah, kalau misalnya ya katakanlah tadi kalau misalnya menikah dini ya, itu lantas akan mematikan produktivitas yang tadi Ibu sebutkan. Bisa seperti itu, Bu? Ya, kita lihat korelasi antara menikah dan yang tadi saya contohkan adalah mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik ketika mereka harus menanggung beban rumah tangga. Jadi sebenarnya ketika menjadi anak,
janganlah mempunyai anak. Sebenarnya intinya seperti itu. Ketika Anda seorang anak, janganlah mempunyai anak. Karena ketika ini terpaksa dilakukan, konsekuensinya itu akan sangat banyak. Mungkin beberapa sudah dijelaskan oleh Pak Charles tadi. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ketika mereka menikah, ada yang terputus sebenarnya. Mereka tidak lagi bisa menjadi generasi emas pada saatnya nanti. Generasi emas ini haruslah orang yang memang betul-betul, anak-anak yang betul-betul memiliki tantangan untuk bisa sukses dalam lini apapun. Jadi ketika menikah dini, maka itu buat saya sendiri adalah berarti terputusnya mereka sebagai generasi emas. Tapi saya pikir itu tidak berlaku keseluruhan sebenarnya, karena ada anak-anak juga yang ketika menikah mereka masih bisa menyeimbangkan kehidupannya. Yang salah sebenarnya adalah sistem kita. Kenapa? Sekarang kita tahu lagi heboh-hebohnya glorifikasi ya, perkataan itu adalah glorifikasi. Dihembuskan oleh media, dihembuskan oleh koran, televisi atau apa, bahwa menikah itu bahagia. Loh, kata siapa menikah itu bahagia? Ini yang dinamakan glorifikasi, diagung-agungkan bahwa menikah itu bahagia. Malah ada event organizer yang dengan secara sengaja menjual paket-paket yang, oh ini loh, ketika misalnya untuk anak, ketika mereka menikah muda, ini loh ada diskon khusus. Lah, berarti sebenarnya kita tidak siap untuk menekan angka perkawinan ini sendiri, karena buktinya ketika pemerintah berpacu untuk menurunkan angka perkawinan anak, di sisi lain tidak ada dukungan, misalnya dari media, dari masyarakat, dari dunia usaha dan sebagainya. Ini kan percuma sebenarnya. Sedangkan target kita itu di 2024 sesuai arahan Pak Presiden itu, angka pernikahan anak itu sudah harus turun di sekitar 8,74%. Jadi marilah istilahnya kita jangan saling mendahului lah. Karena ini jelek ketika masing-masing bergerak sendiri dan masing-masing punya ekspektasi yang berbeda begitu ya. Yang itu yang saya bilang tadi itu justru akan makin memperkeruh, dan kita tidak ada tidak menemukan jalan panjang untuk menyelesaikan hal ini. Yang kita temukan justru jalan buntu sebenarnya. Oke, ya, baik, luar biasa ya, kampanye menikah itu bahagia ya, belum merasa aja ya kalau besok beras habis ya, beras habis secara bersamaan, apalagi bagi pasangan jadi muda. Sebenarnya ketika kita memberikan edukasi tentang pernikahan anak ini, kita jangan istilahnya menantang ya, melarang ini tidak boleh, tapi mengedukasi dengan memberikan contoh, mengedukasi dengan memberikan dorongan. Ya seperti itu sebenarnya yang diperlukan, memberi contoh-contoh hal-hal baik yang akan terjadi ketika menghindari pernikahan anak. Iya, baik ya, ini memang butuh peran semua komponen juga ya. Mungkin masuk di situ juga wedding organizer juga mungkin bisa menerjemahkan Perwali 2 tahun 2021 ini, mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik, kita akan bahas lagi, apakah kalau misalnya angka ini semakin meningkat, apakah ini juga akan mempengaruhi status Ternate yang saat ini akan menjelma menjadi kota layak anak ya? Dijawab di segmen terakhir nanti. Baik pemirsa Gamal TV, jangan dulu dari layar kaca Anda, Dialog Spesial masih menyisakan satu segmen untuk Anda. Tetaplah bersama kami.